selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Letia Miguel Mota dari kelas 12 1. Oke, di sini saya akan membuat video refleksi tanggapan saya dan pengalaman saya selama saya belajar sejarah dari kelas 10 hingga kelas 12. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke topik kelas 10. Di kelas 10 ini kita membahas lumayan banyak topik. Itu yang pertama, sejarah menurut manusia, ruang dan waktu. Lalu ada definisi, ciri-ciri dan bidang-bidang yang ada dalam sejarah. Lalu kita membuat peta-peta peradaban dunia kuno. Lalu kita membuat peta silsilah keluarga. Lalu kita membahas tentang kedudukan sejarah sebagai peristiwa dan tahapan penelitian sejarah. Lalu selanjutnya kita membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha yang mencakup yang ada di Nusantara. Lalu ada kerajaan Pajajaran, ada kesultanan kerajaan Islam. Lalu kita ditugaskan untuk membuat tabel penjelasan tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara. Contohnya ada kerajaan Salakanagara, ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanagara, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Kalingga. Dari situ kita menjelaskan tentang adanya waktu, wilayah pusat pemerintahan, raja dan tokoh utama, lalu peristiwa bersejarah, lalu kebijakan politik, lalu ada kebijakan ekonomi dan lalu kehidupan sosial budaya dan kehidupan religi. Nah, lalu selanjutnya kita membahas tentang abad dan milenium. Menurut refleksi dari saya secara pribadi, pelajaran kelas 10 ini cukup lumayan mudah dan cukup mudah untuk saya pahami, karena cara penyampaian pelajaran guru terhadap muridnya pun itu asik dan mudah, menyenangkan. Jadi murid-muridnya itu enjoy dalam belajar gitu loh Pak. Lalu kita lanjut ke kelas 11, yang mana di kelas 11 ini lumayan juga topik yang kita bahas, yaitu oke, kita lanjut. Di kelas 11 ini yang pertama kita membahas tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Lalu kita membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Lalu kita membahas tentang VOC. Lalu kita membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Lalu kita membahas tentang Konstantinopel. Lalu kita membahas tentang tokoh-tokoh penjajah. Lalu kita membahas tentang penyebab Jepang ke Indonesia. Lalu kita juga membahas tentang dampak Jepang saat berada di Indonesia. Menurut saya refleksi untuk kelas 11 ini kurang masuk di saya ya Pak, karena cara penyampaian materi guru terhadap muridnya itu kurang banget Pak. Dan untuk gurunya sendiri itu kayaknya belum sesuai dengan apa yang udah ditugaskan ya Pak. Jadi kayak apa yang harus kita pelajari nggak sesuai dengan apa yang guru tersebut disampaikan Pak. Jadi menurut saya refleksi untuk kelas 11 itu aja. Dan yang terakhir kita membahas topik tentang kelas 12, yang mana kita membahas tentang pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Lalu kita membahas tentang presidensial dan nasionalisme. Lalu kita membahas tentang perang dingin. Lalu ada tokoh yang terkait dan tujuan dari perang dingin tersebut. Lalu kita membahas tentang era liberal. Lalu kita membahas tentang pembentukan kabinet-kabinet yang ada di Republik Indonesia. Mungkin refleksi dari kelas 12 ini menurut saya cukup bagus, dan cara guru penyampaian guru terhadap muridnya itu juga enjoy, asik. Jadi murid-murid yang ada di kelas juga lebih enjoy belajar Pak, jadi mudah untuk dimengerti. Pak, sekian video refleksi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Terima kasih. Selamat malam Pak.